Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gideon Malesari, NIM 2112062046. Pada saat ini saya menempuh pendidikan di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran yang bertemakan inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang dimensi konsep dasar IPS dan juga implementasinya dalam pembelajaran IPS di SD, yaitu di kelas 4 semester 1. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1. Nah, apakah kalian tahu apa pengertian dari dimensi konsep dasar IPS? Dan apa saja sih dimensi konsep dasar IPS itu sendiri? Dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu kajian geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pembelajaran ini berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan mempelajari dari pengalaman sekelilingnya. Menurut Capria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mengacu pada 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Walaupun 4 dimensi ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lain, namun dalam proses pembelajaran, 4 dimensi ini saling tumpang tindih dan saling melengkapi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan atau yang kita kenal dengan knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Nah, secara kontekstual, pengetahuan atau knowledge hendaknya mencakup 3 hal, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh siswa. Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang benar-benar terjadi atau peristiwa yang konkret. Nah, dalam pembelajaran IPS diharapkan siswa dapat mengenal berbagai jenis fakta, khususnya yang terkait dengan kehidupan. Nah, pada dasarnya, fakta disajikan untuk para siswa yang hendaknya disesuaikan dengan usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Secara umum, fakta untuk siswa SD hendaknya berupa peristiwa, objek, dan hal-hal yang bersifat konkret atau nyata. Oleh karena itu, guru perlu mengupayakan agar fakta disesuaikan dengan karakteristik siswa di setiap kelas masing-masing. Berikutnya adalah konsep. Apa itu konsep? Nah, konsep adalah suatu ide yang menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih fakta. Konsep dasar yang relevan untuk pembelajaran IPS diambil terutama dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Nah, yang berikutnya adalah generalisasi. Apa sih generalisasi? Generalisasi yaitu hubungan antara 2 atau lebih konsep atau hubungan antara konsep yang sudah teruji dan bersifat umum. Nah, dimensi konsep dasar IPS yang berikutnya adalah dimensi keterampilan atau skills. Berikut ini adalah uraian sejumlah keterampilan unsur dalam dimensi IPS dalam proses pembelajaran. Nah, dimensi keterampilan ini ada apa saja sih? Yang pertama itu ada keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan berpartisipasi sosial, dan juga keterampilan berkomunikasi. Yang pertama, keterampilan meneliti. Nah, keterampilan ini diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. Nah, yang berikutnya adalah keterampilan berpikir. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada diri siswa, perlu ada penguasaan terhadap bagian-bagian yang lebih khusus dari keterampilan berpikir tersebut, serta melatihnya di kelas. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan partisipasi sosial. Dalam pembelajaran IPS, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalian bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat begitu banyak orang yang menggantungkan hidup melalui kelompok. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan berkomunikasi. Pengembangan keterampilan berkomunikasi merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS, khususnya dalam inquiry sosial. Setiap siswa perlu diberikan kesempatan untuk menggunakan pemahaman dan perasaan secara jelas, efektif, dan kreatif.
Walaupun bahasa tulis dan lisan telah menjadi alat komunikasi yang paling biasa, guru hendaknya selalu mendorong para siswa untuk mengungkapkan perasaan dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk film, dalam bentuk drama, dalam bentuk seni, dalam bentuk pertunjukan, bahkan dalam bentuk peta. Para siswa hendaknya dimotivasi agar menjadi pembicara dan pendengar yang baik. Dimensi konsep dasar IPS yang ketiga yaitu dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir dan bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan agama, kelompok masyarakat, atau pemersatu dari orang-orang yang satu tujuan. Nilai dan sikap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai substansif dan juga nilai prosedural. Nilai substansif ialah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan tentang sesuatu hal. Nilai berikutnya adalah nilai prosedural. Nilai prosedural adalah peran guru dalam dimensi nilai sangat besar, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan ialah nilai toleransi, nilai kebenaran, nilai menghormati, dan menghargai orang lain. Dimensi konsep dasar IPS yang berikutnya adalah dimensi tindakan atau action. Tindakan sosial merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pula dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Tidak hanya itu, mereka pula dapat belajar secara konkret dan praktis. Dimensi tindakan sosial dapat dibelajarkan pada semua jenjang atau semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS meliputi 3 model aktivitas sebagai berikut, yaitu yang pertama, percontohan kegiatan sosial dalam memecahkan masalah di kelas seperti berorganisasi dan bekerja sama. Yang berikutnya, berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan. Berikutnya, mengambil keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry. Berikutnya kita akan membahas implementasi dari dimensi konsep dasar IPS di SD. Pada kali ini saya mengambil satu topik pembelajaran, yaitu yang terdapat pada kelas 4 SD semester 1, yang terdapat pada tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pada pembelajaran 1. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Kali ini kita akan mengenal keberagaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Yang pertama, Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami di Daerah Istimewa Aceh adalah suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah rumah Krong Badai. Pakaian adatnya adalah pakaian ule balang. Tarian adatnya adalah tari saman dan tari saudati. Alat musik yang digunakan adalah serune kale. Senjata yang digunakan adalah rencong. Yang berikutnya adalah Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat adalah rumah gadang. Pakaian adat adalah bundo kaundong. Tarian adatnya tari piring dan tari payung. Alat musik yang digunakan adalah
saluang, dan senjata yang digunakan adalah karabit. Yang berikutnya adalah DKI Jakarta. Suku yang mendiami DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya adalah rumah kebaya. Pakaian adatnya pakaian Betawi. Tarian adatnya adalah tari yaipong dan tari topeng. Alat musik yang digunakan adalah teyan dan tanjidor. Senjata yang digunakan adalah golok. Keragaman budaya yang berikutnya adalah di Jawa Barat. Suku yang mendiami Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat adalah rumah kesepuhan. Pakaian adatnya kebaya. Tarian adat ada tari jaipong dan juga tari merak. Alat musik yang digunakan adalah angklung. Senjata yang digunakan adalah kujang. Yang berikutnya adalah Jawa Tengah. Suku yang mendiami Jawa Tengah adalah suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat Jawa Tengah adalah rumah joglo. Pakaian adatnya adalah pakaian Jawi Jangkep dan kebaya. Tarian adatnya adalah tari serimpi dan tari gambiong. Alat musik yang digunakan adalah gamelang, dan senjata yang digunakan adalah senjata keris. Yang berikutnya adalah Jawa Timur. Suku yang mendiami Jawa Timur adalah suku Jawa, suku Madura, suku Tongger, dan suku Osing. Rumah adat Jawa Timur adalah rumah joglo Situbondo. Pakaian adatnya adalah pesaan. Tarian adatnya adalah tari remong dan tari jaranan. Alat musik yang digunakan adalah gamelang, dan senjata yang digunakan adalah celurit. Yang berikutnya adalah Kalimantan Barat. Suku yang mendiami Kalimantan Barat adalah suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadau, dan suku Pontianak. Rumah adat Kalimantan Barat adalah rumah panjang. Pakaian adat Kalimantan Barat adalah King Baba dan King Bimbingi. Tarian adat adalah tari monong. Alat musik yang digunakan adalah tuma. Senjata yang digunakan adalah mandau. Yang berikutnya Bali. Suku yang mendiami Bali adalah suku Bali. Rumah adat suku Bali adalah Gapura Candi Bentar. Pakaian adat suku Bali adalah Payas Agung. Tarian adat adalah tari pendet dan tari legong. Alat musiknya adalah gamelan Bali, dan senjata yang digunakan adalah keris. Yang berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami Sulawesi Selatan adalah suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Rumah adat Sulawesi Selatan adalah rumah tongkonan. Pakaian adat Sulawesi Selatan adalah baju bondo. Tarian adat Sulawesi Selatan adalah tari kipas pakarena.
Alat musik yang digunakan adalah keso, dan senjata yang digunakan adalah badik. Yang berikutnya adalah Nusa Tenggara Timur. Suku yang mendiami Nusa Tenggara Timur adalah suku Rote, suku Flores, suku Sumba, dan suku Belu. Rumah adat Nusa Tenggara Timur adalah Musalaki. Pakaian adat suku Nusa Tenggara Timur adalah pakaian adat Rote. Tarian adat adalah tari perang dan tari gereng lemeng. Alat musik yang digunakan adalah sasando, dan senjata yang digunakan adalah sundu dan juga kabeila. Yang berikutnya adalah keragaman budaya di Maluku. Suku yang mendiami Maluku adalah suku Baru, suku Ke, suku Banda, suku Saram, dan suku Ambon. Rumah adat suku Melayu adalah Baileo. Pakaian adat Maluku adalah baju cele. Tarian adatnya tari cakalele dan tari lenso. Alat musik yang digunakan adalah nafiri, dan senjata yang digunakan adalah parang sawalaku. Yang berikutnya adalah keragaman budaya di Papua. Suku yang mendiami Papua adalah suku Asmat, suku Dani, dan suku Biak. Rumah adat suku Papua adalah Honai. Pakaian adat suku Papua adalah rok rumbai dan koteka. Tarian adat adalah tari musyo dan tari selamat datang. Alat musik Papua adalah tifa, dan senjata yang digunakannya adalah senjata busur dan panah serta tombak.